Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 91. Kita akan lanjutkan materi kita ya, mengenai pemfaktoran AX pangkat 2 tambah BX tambah C jika koefisien A sama dengan 1. Ya, ada catatannya. Jika koefisien A sama dengan 1. Nah, itu ada contoh X pangkat 2 minus 9 sama dengan 0. Nah, Ibu akan sajikan langkah-langkahnya untuk memudahkan kalian mengerjakan soal-soal pemfaktoran jika koefisien A-nya sama dengan 1. Jangan lupa ya, koefisien A. Jadi koefisien A itu adalah bilangan yang menempel pada variabel X pangkat 2. Ya. Ada yang pertama, tentukan ABC, koefisien A, koefisien B, dan konstanta atau C. A sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan negatif 9. Nah, perhatikan B-nya itu sama dengan 0. Kenapa B-nya sama dengan 0? Nah, sebab tidak ada variabel X pada soal, sehingga disimpulkan B sama dengan 0. Lah, lalu kenapa A sama dengan 1? Perhatikan X pangkat 2-nya. Tidak ada angka yang menempel pada X pangkat 2, sehingga dianggap angka itu adalah 1. Walaupun nanti ada variabel X selain X pangkat 2 ya, tidak ada angka yang melekat, tetap kita anggap 1. Nah, kalau B sama dengan 0 itu kan sama sekali tidak ada variabel X, maka B sama dengan 0. Bisa saja nanti C tidak ada atau konstantanya tidak ada, maka dianggap C-nya sama dengan 0. Oke. Lalu langkah kedua ada proses mengalihkan A dan C. A dan C ya, bukan B kali C atau A kali B, tetapi A kali C. 1 kali negatif 9 sama dengan negatif ya. Positif kali negatif, negatif kali positif, hasilnya negatif. Kemudian tentukan bilangan yang jika dikalikan menghasilkan A kali C, jika dijumlahkan menghasilkan B. Baik. Nah, ingat, untuk mencari pemfaktoran harus bisa kalian cari angka-angka yang sesuai dengan perkalian A kali C. Itu ada angka 9. Coba kamu anggap hilang negatifnya. Maka untuk menghasilkan 9 bisa 9 kali 1, 3 kali 3. Boleh 1 kali 9, Miss? Boleh, tapi kan sama saja 9 kali 1, 1 kali 9. Nah, hanya nanti yang membedakan adalah peletakan tanda negatifnya. Nah, buktinya itu sudah ada Ibu sajikan. A kali C negatif 9 ada buktinya. Dan bagaimana jika dijumlahkan, apakah hasilnya 0? Nah, itu dia ya. Ternyata memang menghasilkan 0 untuk bilangan negatif 3 dan 3. Kemudian akan kita peroleh faktornya, yaitu X kurang 3 kali X pangkat 3. Nah, ini tadi kan ada pasangan negatif 3 dan positif 3. Nah, dari situ datangnya ya. Maka faktornya adalah X tambah 3 kali X tambah 3. Nah, contoh yang kedua ada X pangkat 2 kurang 2X kurang 3 sama dengan 0. Langkahnya sama ya. Tentukan ABC, jangan lupa tanda negatif, lalu kalikan A dan C, kemudian cari pasangan bilangannya, lalu coba buktikan apakah bisa menghasilkan A kali C dan jika dijumlahkan menghasilkan B. Oke, itu faktornya ya. Jangan lupa lagi-lagi harus teliti untuk tanda negatif. Baik, contoh yang ketiga, X pangkat 2 tambah 2X kurang 24 sama dengan 0. Kebetulan angka untuk konstantanya sedikit lebih besar, yaitu 24. Tetap kalian cari tahu angkanya, pasangan-pasangan bilangan yang jika menghasilkan jika dikalikan menghasilkan 24. Jika dijumlahkan menghasilkan B. Nah, itu langsung Ibu pilih ada negatif 4 dan 6. Jika kamu agak kesulitan untuk bilangan negatif, coba hilangkan sementara, lalu cari pasangan bilangannya. Kemudian kamu tinggal posisikan tanda negatifnya di angka yang tepat, sehingga ketika dikalikan betul dan jika dijumlahkan betul menghasilkan B. Nah, itu dia faktornya ya. X minus 4 kali X tambah 6. Baik, sampai di sini materi kita untuk pemfaktoran koefisien A sama dengan 1. Nanti tugas akan Ibu share di WA group kita ya.
kamu kerjakan latihan soal, lebih banyak mengerjakan latihan, maka kamu akan lebih mampu memahami materi kita. Ke depan kita juga akan mempelajari jika koefisien A-nya lebih besar sama dengan 1. Ya, jangan lupa matematika harus latihan-latihan nak. Jika kamu hanya membaca-membaca, tidak ada gunanya. Kita harus lebih banyak latihan ya. Baik, sekian materi kita untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.